Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi ya di Teknik Ambo. Alhamdulillah pada video kali ini aku akan berbagi, kan kita diskusikan tentang mata kuliah K2 sesuai janji aku di video sebelumnya. Kita akan bahas mata kuliah semester 3 ini per mata pelajaran agar teman-teman bisa lebih prepare. Oke, K2. Wah, dari dengar namanya aja itu udah asing ya, lumayan asing. Kita tahunya K3, K2 itu apa? Nah, di mata kuliah K2 ini sama, intinya safety first di mata kuliahnya. Di sini kita juga diminta untuk bikin makalah tentunya ya. Makalah dan sistemnya juga kelompok dan nanti akan dipresentasikan di depan kelas. Nah, aku nggak bahas struktur laporan karena udah banyak banget video aku yang bahas tentang itu, dan aku harap teman-teman sudah paham dan sudah khatam akan laporan-laporan seperti ini ya. Oke, di sini yang jadi rumusan masalah di mata kuliah K2 itu yang pertama adalah tentang 4 pilar. Wow, 4 pilar apaan ya? Yang tahu kita 4 pilar Pancasila ya, tapi ternyata di K2 ini ada yang namanya 4 pilar. Lalu di sini ada juga rumusan masalahnya yang diminta dosenku untuk pengaplikasian pilar 3 dan 4 gitu ya. Ada apa dengan 3 dan 4 dengan lalu efeknya gitu, efek dari pengaplikasian gitu. Standar ya, standar. Nah, untuk tujuan tujuan itu tentu menjadi jawaban dari rumusan masalah ya, umum itu. Oke, kita masuk ke bab 2-nya di mana di sini ada beberapa pengertian tentang K2. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, ini nih pengertiannya. K2 itu adalah keselamatan ketenaga listrikan, adalah supaya segala upaya dan langkah-langkah pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaatan tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal bagi instalasi dan kondisi aman dari bahaya bagi manusia serta kondisi akrab lingkungan atau dalam lingkungan ya ramah lingkungan, dalam arti tidak merusak lingkungan hidup di sekitar instalasi tenaga listrik. Jadi intinya itu adalah gimana caranya instalasi yang kita pasang itu ramah lingkungan gitu ya. Nah, untuk mewujudkan itu mereka ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, mengeluarkan standarisasi gitu ya, jelas. Yang kedua, penerapan 4 pilar. Yang ketiga, ada sertifikasi sebagai bentuk kalau mereka itu udah profesional gitu ya. Lalu ada penerapan SOP dan adanya pengawasan pekerjaan. Biasanya itu ada pengawas lapangan, supervisor, dan lain sebagainya. Nah, 4 pilar itu apa sih? Nah, untuk 4 pilar itu sendiri ini dia teman-teman. Pilar pertama itu tentang keselamatan kerja, pilar kedua keselamatan umum, pilar ketiga keselamatan lingkungan, dan pilar keempat tentang keselamatan instalasi. Jadi di kedua ini kita fokusnya ke pilar 3 dan 4, yaitu lingkungan dan instalasi. Lalu di makalahnya itu kita juga harus cantumin apa aja landasan hukum dari K2 ini gitu. Di sini ada beberapa landasan hukum yang sebenarnya harus kita ketahui dan kita paham gitu ya. Sekedar tahu aja udah nggak apa-apa. Lalu di sini ya untuk yang paling ditekankan itu ya di Undang-Undang Nomor 30 yang 2009 ini tentang ketenaga listrikan, di mana setiap kegiatan usaha itu wajib memenuhi ketentuan keselamatan gitu. Harus ada standarisasinya, pengamanannya, keandalannya, lalu sertifikasi seperti yang udah dijelaskan di awal gitu ya. Lalu juga ada untuk Undang-Undang Nomor 1 itu tahun 1970 itu tentang keselamatan kerja. Jadi banyak banget nih undang-undang yang membahas itu. Jadi untuk perusahaan atau vendor yang mau hire sebuah proyek itu harus banget memperhatikan ini, karena ini ketat banget sih aturannya. Ini menyangkut nyawa dan keselamatan alam serta instalasi itu sendiri gitu. Lalu ini ada juga nih filosofinya ya, filosofi dasar pengelolaan K2. Itu ada beberapa filosofi. Yang pertama itu mengelola kegiatan K2 diibaratkan dengan orang naik sepeda di jalan tanjakan ya. Bila berhenti mengayuh maka sepedanya terjatuh gitu. Ibaratnya itu sangat crucial banget gitu. Jadi kita harus benar-benar
paham itu ya. Lalu harus selalu ada aktivitas K2 agar tidak terjadi kecelakaan kerja gitu. Lalu ada juga K2 yang melibatkan seluruh unsur yang ada di perusahaan tanpa kecuali, berarti safety by all. Ya, itu yang aku bilang tadi. Jadi keselamatan itu bukan hanya untuk si pekerja, tapi seluruh yang ada di lingkungan kerja itu. Ya, seperti itulah. Lalu untuk penerapannya di K2 ini kita ada yang namanya dijelaskan oleh si PT PLN gitu ya. Seperti kata aku tahu gitu ya, PLN ini menjadi perusahaan yang menggunakan sistem ini, salah satunya gitu. Nah, ini dia, teman-teman bisa baca ya, bisa baca, nanti aku bagikan materinya. Lalu juga gimana sih pengaruh ini masuk ke rumusan masalah kita tadi ya kan, pengaruh K2 terhadap penilaian tingkat kinerja unit PT PLN gitu. Tapi ini lebih difokuskan karena dosenku mintanya untuk pengamatan di PT PLN Persero, itu milik negara gitu ya. Gimana fokusnya nanti kita jelaskan. Nah, ini nih yang paling menjadi menjadi titik tolaknya orang Indonesia tuh, sanksinya apa sih? Nah, ini nih sanksinya 500 juta rupiah. Jadi teman-teman bisa baca apa aja pelanggaran yang teman-teman lakukan, itu ini adalah sanksi yang akan didapatkan gitu ya, sesuai pasal-pasal yang ada. Nah, 4 pilar yang tadi kita juga bahas ini di sini di bab 3 juga sedikit kita bahas apa aja sih keselamatan kerja, maksud keselamatan umum, lingkungan, instalasi, itu kita bahas gitu ya. Nah, terakhir itu juga akan ada penutup dan kesimpulan. Di aplikasi ini memang belum ada karena kebetulan ini menjadi haknya dosen-dosen kami yang tercinta gitu ya. Jadi nggak bisa dibagikan gitu. Jadi teman-teman kalau mau materinya bisa cari di Google, nanti bakalan ada kok materinya di Google gitu ya. Oke, aku harap ya teman-teman paham sedikit banyaknya tentang K2 ini, karena juga penting sebelum teman-teman terjun ke K3, teman-teman juga harus paham sih apa itu K2, 4 pilarnya apa, pilar pertama, kedua, sampai keempat itu gimana gitu. Jadi ketika praktek pun teman-teman gak kagok gitu, gak gitu. Jadi teman-teman bisa set kata orang sekarang ya. Oke, teman-teman jika ada pertanyaan jangan lupa tanyakan di kolom komentar, nanti aku bales. Kita bisa diskusi di sana. Oke, sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.